Shalom, perkenalkan nama saya Bella Herlina Tuti Novia Purba, Prodi PKAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan fungsi dari manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan kegiatan untuk menerapkan tujuan yang akan dipakai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Lodge, Brown, dan David 1984 bahwa planning may be defined and the function by which manage set of active. Adapun T. Hani Handoko 1995 mengungkapkan bahwa perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan, organisasi, dan penentuan strategi kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi ini. Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefikasi mungkin. B. Pengorganisasian organization. Fungsi manajemen berikut adalah pengorganisasian atau organizationing. George R. Terry 1986 mengemukakan pengorganisasian adalah tindak mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Louis Ebon dan David Court 1984 mengartikan pengorganisasian as the acts of planning and implementation, organizationing structure. It is in the process of arranging verbal and physical resources to carry out plans and accomplishment organizational objective. Dari kedua pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pengorganisasian pada dasarnya merupakan upaya untuk melengkapi rencana-rencana yang telah dibuat dengan susunan organisasi pelaksanaannya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa setiap kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa targetnya. C. Pelaksanaan atau actuating. Dalam seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan atau actuating adalah fungsi manajemen yang paling utama. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubung dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen. Sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dalam hal ini, George R. Terry 1986 mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. Oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dari pengertian di atas, pelaksanaan actuating tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan actuating ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika 1. Merasa
yakin dan mampu mengerjakan. 2. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya. 3. Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting untuk mendesak. 4. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan. 5. Hubungan antar teman dan organisasi humoris. D. Pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terlebih dahulu tidak akan efektif dalam disertai fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Louis E. Boone dan David L. Hurt 1984 memberikan rumusan tentang pengawasan sebagai the process by which manager determines where there are actual operation are consistent with plans. Sementara itu, Robert J. Marker sebagaimana disampaikan oleh T. Hani Handoko 1995 mengemukakan definisi pengawasan yang di dalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistem untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpanan, serta mengambil tindakan koreksi yang digunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan pelaksanaan. Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan, maka dapat dilacak dan ditemukan di mana letak penyimpanan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya, kiranya dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom.